Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami perempat RRI Padang di udara melalui FM 92,4 MHz dan juga aplikasi RRI Playgo di Android Anda ya. Dan juga bisa Anda dengarkan kami melalui rri.co.id. Baik, sahabat budaya, pukul 8:03 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan program spesial khusus kita di setiap Kamis pagi, yang merupakan ruang untuk menggali kearifan lokal yang sudah diwariskan nenek moyang kita, Minangkabau ya. Dan tentunya dalam acara kearifan lokal Sumatera Barat. Dan pada pagi hari ini sahabat budaya, kita masih mencoba menggali lebih jauh tentang penyimpan ya, atau tempat penyimpanan nilai-nilai keminangkabauan yang diwariskan kepada kita dari nenek moyang tersebut ya. Dan mungkin sedikit review sebelumnya sudah disampaikan oleh Mang Kudun ya. Seperti sekarang kita masih bersama beliau, Mak Tuanku Mengkudun, yaitu tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mengkudun sebagai narasumber kita di pagi ini. Sudah disampaikan juga bahwa ada 7 tempat penyimpanan nilai-nilai keminangkabauan tersebut. Dan diantaranya sudah kita perbincangkan bersama beliau, sudah kita bahas ada 3 sebelumnya, yaitu Tambo, kemudian undang-undang, kemudian Kaba. Yang terakhir kemarin Kaba, dan sekarang kita akan masuk ke penyimpanan keempat, yaitu berupa pituah. Nah, sahabat budaya, bicara tentang pituah atau menyebutkan kata pituah, Anda pasti sedikit banyaknya ini sudah muncul sebuah asosiasi di pikiran Anda tentang kata-kata ya, tentang ajaran-ajaran, tentang ujar-ujaran gitu ya. Nah, tapi seperti apakah sesungguhnya pituah Minangkabau tersebut ya? Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang hal ini bersama narasumber kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mengkudun. Saya panggil Mak Tuanku biasanya, begitu ya. Baik, kita sapa dulu Mak Tuanku di ujung sambungan Zoom yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Iya. Pagi, sahabat budaya. Iya, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, pagi ini kita akan coba lanjutkan Mak, menggali lebih jauh tentang penyimpan atau tempat penyimpanan nilai-nilai keminangkabauan tersebut yang sekarang sudah masuk kepada pituah. Nah, Mak, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau udah bicara pituah, ini pasti asosiasi pikiran kita itu kepada semacam apa ya, semacam wanti-wanti lah gitu ya, atau semacam hal yang harus dijalankan lah begitu ya, atau pokoknya yang berat-berat deh gitu. Nah, apakah memang demikian? Nah, bagaimana dengan pituah Minangkabau sendiri Mak? Namun sebelum jauh lebih jauh, barangkali ada baiknya kita cari tahu dulu apa sih semuanya makna dari atau definisi dari pituah tersebut dalam perspektif keminangkabauan ini Mak. Silakan Mak Tuanku. Terima kasih Bung Adit. Selamat pagi sahabat budaya. Ya, pituah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya pi jadi p, petuah. Sudah jadi kata serapan dalam bahasa Minangkabau. Bung Adit, pituah ini akar katanya atau asal katanya disepakati oleh guru adat dari akar kata fatwa. Fatwa Dari bahasa Arab, yaitu al-fata ifta. Itu artinya adalah jawaban atau sebuah penjelasan tentang apa yang baik, apa yang harus dilakukan, atau apa hukum-hukum yang punya dalil yang kuat. Itu dalam bahasa Arab. Nah, tidak jauh dengan itu, fatwa atau pituah dalam bahasa Minangkabau itu adalah sebuah penjelasan, sebuah petunjuk atau pedoman
yang dipakai untuk menghadapi suatu keadaan atau sebuah situasi. Jadi definisinya kira-kira begitu. Pituah adalah petunjuk, penjelasan, atau bimbingan untuk menghadapi sebuah situasi atau sebuah keadaan. Begitu Bung Adit? Iya, baik. Berarti intinya definisi lebih tua itu seperti yang bilang tadi adalah ajaran gitu ya, Mak ya, petunjuk ataupun fatwa atau ya ataupun bimbingan. Baik. Nah, Mak, kita kan sebelumnya juga sudah membahas nih, Mak ya, bahwa tempat penyimpanan yang lain seperti tambo, seperti undang-undang dan di Ka'bah pun itu juga berisi hal-hal yang semirip dengan ini, Mak. Apakah itu ajaran, ya, apakah itu aturan-aturan, gitu ya, Mak ya. Apakah itu bimbingan juga, ya. Seperti kalau di tambo mungkin di tambo adat barangkali, Mak ya, atau di Ka'bah. Dan di Ka'bah mungkin dari cerita-cerita Ka'bah yang kita dengar, kita juga dapat pelajaran, dapat ajaran, dan itu sengaja disisipkan barangkali kalau persepsi kita, Mak. Nah, namun ternyata di sini juga ada khusus pituah yang dibikin berdiri sendiri, Mak. Jadi apa sih bedanya, Mak, antara pituah yang kita dapatkan langsung itu, kemudian juga tanda kutip pituah yang ada gitu lah, atau ajaran-ajaran yang ada di tambo, yang ada di Ka'bah, dan ada di undang-undang. Gimana tuh, Mak, bedanya, Mak? Silakan, Mak. Baik, itu bagus. Kita harus memisahkan secara dalam pikiran apa bedanya tambo, undang-undang, Ka'bah, dan pituah. Ya, kita jemput kembali pemahaman yang sudah kita bahas kemarin. Kalau tambo itu isinya riwayat. Dalam riwayat itu ada silsilah, ada susunan kerangka berpikir nenek moyang tentang Minangkabau. Tambo itu sebuah kerangka bersama orang Minangkabau dalam menghadapi kehidupan. Jadi kemudian ada atau undang-undang. Undang-undang itu sudah menjadi paket tersendiri aturan. Jadi tidak ada riwayat lagi dalam undang-undang karena dia sudah berisi aturan atau pedoman yang dianggap baku dalam kehidupan bermasyarakat adat. Nah, kalau tambo tadi itu kerangka besar dalam berkehidupan, kalau undang-undang ini sudah dalam batasan-batasan aturan. Kemudian Ka'bah adalah kisah atau riwayat, hampir sama dengan tambo, tapi tambo memuat semuanya. Dalam tambo ada undang-undang, dalam tambo ada juga beberapa Ka'bah, ada Ka'bah yang di luar tambo. Jadi tambo membuat mungkin beberapa 4-5 Ka'bah, dan ada sebahagian undang-undang dalam tambo. Nah, jadi Ka'bah itu cerita, riwayat masa lalu. Isinya lebih banyak kisah-kisah yang memberi motivasi. Nah, kemudian pituah adalah paket yang lain yang sebahagiannya juga tersimpan di dalam tambo dan di dalam Ka'bah. Nah, pituah ini lebih kepada hal-hal khusus atau hal-hal spesifik yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pedoman, ada bimbingan dari nenek moyang untuk satu kegiatan kecil atau satu kegiatan tunggal. Nah, ada pituah itu yang dari orang banyak yang kemudian disepakati sebagai pituah orang tua. Atau lebih jauhnya pituah orang tua-tua. Jadi orang tua-tua itu menyepakati ada petuah, ada pedoman untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan sebuah kegiatan. Pilihan memilih melakukan A atau melakukan B atau melakukan C untuk sebuah kegiatan. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi pituah itu paket-paket khusus untuk menghadapi sesuatu atau bimbingan-bimbingan tertentu untuk keadaan tertentu pula. Nah, tingkat yang lebih dari pituah orang tua itu ketika dia disampaikan atau diberikan oleh tokoh adat yang sudah terkenal.
maka dikatakan dia pituah dari tokoh adat itu. Ada dalam Tambo sebahagian, ada dalam Kaba, pituah Datuk Suri Dirajo misalnya, ada pituah Datuk Ketumangguangan, ada pituah Datuk Perpatiah Mansabatang, ada pituah Tan Tejo Garhano, dan pituah-pituah yang dilekatkan kepada tokoh-tokoh tertentu karena mereka yang memberikannya pertama dulu. Nah, pada tingkat yang paling disepakati atau yang paling diingat oleh masyarakat, terutama oleh para tokoh adat dan guru adat, dikatakan saja itu pituah adat, dan itu ada paket-paket khususnya. Ada sekumpulan pituah adat yang diingat dengan baik oleh para guru adat dan pemangku adat karena dia sudah disusun rapih. Kira-kira begitu, Bung Adit. Ya, baik. Nah, ini muncul juga nih, Mak, pemikiran pertanyaan ini kan karena ini sudah berupa satu ajaran, tentu ada landasan-landasannya juga, Mak, ya. Artinya seperti umpamanya kalau syariat Islam gitu ya, jelas landasannya Al-Quran wal hadis gitu ya. Nah, kalau pituah sendiri, Mak, apakah ini diambil dari pengalaman nenek moyang kita saja masa lalu atau juga dari fenomena alam, Mak, yang karena sangat terkenal dengan alam terkembang dari gurunya kan gitu, Mak, salah, Mak, ya. Nah, itu tuh jadi kita ingin lihat semacam tingkat ke ini ya, tingkat apa istilahnya, Mak, ya, kadar kebenaran, katakan nanti, Mak, ya, kadar kebenaran dari sebuah ajaran gitu, Mak, ya, seperti kita katakan. Nanti kalau Islam jelas kadar kebenarannya nggak diragukan lagi, jangan kau keragui gitu ya tentang Al-Quran. Nah, tapi kalau adat pituah sendiri bagaimana, Mak? Apalagi maaf, Mak, ya, di zaman sekarang kan milenial kan kritis, Mak, ya. Jadi kita juga harus punya landasan kan, Mak, ya. Ya, muncul pituah palsu gitu ya. Takutnya gitu, Mak. Jadi kemana sih rujukannya sesungguhnya pituah-pituah ada dalam menang ini gitu, Mak? Mak, silakan, Mak. Iya, itu bagus sekali. Kita harus memisahkan atah jawabareh, ya. Memisahkan mana yang sahih, mana yang palsu. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Pituah yang sahih itu pituah yang terekam dengan baik dalam pikiran masyarakat, setidaknya dalam pikiran pemangku adat dan guru adat. Nah, ada contoh barangkali yang perlu kita bahas pituah itu. Bagaimana pituah itu dikatakan sahih ketika semua orang sudah pernah mendengar dan tidak mungkin dibantah. Saya ingin bacakan satu paket pituah yang paling terkenal. Dia bukan lagi pituah tokoh, tapi sudah menjadi pituah adat. Dikatakan dengan paket nama Ukua Jangko Nan Salapan. Ukua Jangko Nan Salapan. Iya. Ada juga yang mengatakan Ukua Jangko Kabanaran. Saya akan bacakan Ukua Jangko Nan Salapan itu. Ya. Ukua Jangko Nan Salapan itu ada 8 pedoman, ada 8 bimbingan yang disebutkan dalam untaian kata-kata bersajak. 8 bunyinya begini. Ya. Nak luruh rantangkan tali, nak tinggi naikkan budi, nak haluih babaso basi, nak elok lapangkan hati, nak mulia tape janji, nak taguh paham dikunci, nak labo buek lah rugi, nak kayo kuat mencari, nak tuah batabuah pudi. Nah, itu 9 butirnya, tapi disebut Ukua Jangko Nan Salapan karena ketika mengucapkannya ada yang tertinggal, biasanya 1. Nah, kemudian yang lebih lengkapnya dikatakan Ukua Jangko Kabanaran. Ini semuanya sudah ada dalam ingatan para tokoh adat dan guru adat. Bahkan dalam pikiran masyarakat juga ada yang mengingatnya. Tadi 9, ada tambahan 2 lagi yang tidak berrima, i itu. Kalau tadi nak kayo kue mencari, nak tuah batabuah pudi. Yang ke-10-nya ada nak namo tingkekkan jaso, nak pandai rajin baguru. Nah, saya ingin menguraikan agak
satu dua contohnya begini. Hmm. Nak lurih rantangkan tali itu adalah sebuah penjelasan atau jawaban ketika ada pertanyaan. Bagaimana agar kita dipandang sebagai orang yang taat azas? Lurus itu artinya taat azas. Orang yang lurus itu harus taat azas terhadap undang-undang yang ada, terhadap aturan yang ada. Jadi ada istilah lanjutan dari pituah ini dikatakan petatah petitih itu mungkin topik kita berikutnya. Nak lurih rantangkan tali itu ada rangkaian petatah petitih yang menjelaskannya. Jadi nan barih nan dipae. Artinya apa? Melakukan sesuatu itu di dalam koridor yang ada, dalam aturan yang disepakati. Kalau dalam hidup masyarakat adat, aturannya adalah undang-undang adat. Kalau hidup dalam negara, ada undang-undang negara. Kalau hidup dalam beragama, ada syariat agama atau undang-undang aturan agama. Nah, itu yang pertama. Kalau Anda ingin lurus, rentangkan tali. Dimaknai seperti itu. Kalau Anda ingin jadi orang yang lurus, taatlah kepada aturan. Itu yang pertama. Satu lagi nanti kita tinggalkan dulu yang lain. Yang kedua ada nak tinggi, naikkan budi. Nak tinggi itu agar orang memandang kita orang yang terhormat, yang tinggi itu naikkan budi. Budi di sini adalah memelihara kepercayaan orang. Kalau orang sudah tidak dipercaya, dikatakan budinya sudah tergadai. Nah, ada petatah petitihnya untuk menaikkan budi itu. Bagaimana orang harus memelihara budi atau kepercayaan dari orang lain terhadap dirinya. Tapi kalau kepercayaan orang sudah hilang, maka budinya sudah tergadai. Dikatakan jangan sampai budi mentagadai. Begitu Bung Adit. Jadi ada 11 ukwa jangko kebenaran atau yang disingkat biasanya ukwa jangko nan salapan. Nah, itu contoh dari pituah dan itu sahih karena apa? Karena sulit membantah apa yang dituturkan oleh pituah itu dan ada dalam ingatan masyarakat. Itulah kita melihat mana yang sahih, mana yang palsu. Jadi ketika sebuah pituah itu diragukan maknanya, dia bisa dikatakan wah ini tidak sahih, ini dari mana sumbernya. Mungkin bisa ada contoh juga Mak yang ini bagaimana kita mencoba menganalisis yang tidak sahih tadi atau yang meragukan tadi. Oh baik. Kan pertama nak lurih rantangkan tali itu taat aturan atau taat azas. Nak tinggi itu biar dihormati, jaga kepercayaan, tinggikan budi. Kemudian nak halui babaso basi. Karena kalau Anda ingin dipandang sebagai orang yang halus itu yang apa lah ya, yang elok, harus jaga baso basi itu sopan santun. Kemudian nak mulia tapi janji. Kalau Anda mau dimuliakan orang, tepati janji. Nah, kemudian nak taguh, paham dikunci. Ya. Kalau Anda mau dilihat sebagai orang yang teguh pendirian, maka Anda harus menjaga wibawa. Paham di sana adalah wibawa. Kemudian ini yang biasa untuk orang berdagang. Nak labo buatlah rugi. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bingung orang nanti. Berlaba buatlah rugi dulu. Sebenarnya kalau mau berlaba itu harus ada modal yang dikorbankan. Ini untuk pituah untuk orang yang ingin berdagang. Nah, sejalan dengan itu nak kayo kuat mencari. Kalau ingin Anda kaya, ya Anda harus kuat dalam bekerja. Mustahil tanpa kerja keras kita kaya gitu Mak ya. Iya. Nah, ini yang terjadi saat sekarang. Satu lagi Bang Adit. Wah, batabua pudi. Iya. Kalau kita ingin mendapat suara yang banyak dari masyarakat ketika pemilu misalnya pilkada, kita harus batabua pudi. Pudi itu adalah emas permata. Pudi ya. Atau kekayaan. Kalau Anda ingin dianggap bertuah, ya Anda harus memperlihatkan
Anda kaya raya dan Anda memperlihatkan kedermawanan Anda. Siap menaburkan kedermawanan Anda ke tengah masyarakat. Ingin bertuah, taburkanlah pudi. Pudi itu emas permata atau kekayaan. Yang juga sudah biasa dipahami oleh masyarakat di mana-mana. Nah, namo tingkatkan jaso. Kalau Anda ingin dikenal sebagai orang yang ternama, ya Anda harus berjasa dulu. Nah, yang paling sering disebut pituah itu yang ke-11 itu, Pojangko Kabanaran. Nak pandai rajin baguru. Nah, ada pituah bunyi yang lainnya. Nak ilmu rajin mengaji. Ya, kalau Anda ingin berilmu, rajinlah belajar. Kalau ingin pandai, rajinlah berguru. Nah, ini paket yang sudah diberi judul Ukua Jangko Kabanaran atau Ukua Jangko Nan Salapan. Ini contoh pituah yang boleh dikatakan sahih karena sulit membantah apa yang dijelaskan itu. Dan ada dalam ingatan masyarakat. Begitu, Bung Adit? Iya, baik, Mak. Nah, bicara masalah pituah originalitasnya dan kalau tadi sudah bilang bahwa ini adalah contoh pituah yang sahih, Mak ya. Nah, terkadang, Mak, apalagi di kita kalau kaum milenial ini, karena mungkin jarak kita dengan para tetua itu sudah cukup jauh, Mak ya. Jadi apalagi seperti saya aja, saya ketemu Mama mungkin di dialog ini baru gitu. Jadi tempat bertanya itu agak susah kadang-kadang, Mak. Nah, terkadang kita menemukan apakah itu namanya pituah atau ungkapan atau apa ya, pantun, kita juga kurang bisa tahu nih, Mak. Tapi seakan-akan berisi ajaran. Tapi ada dua versi. Nah, ada dua versi, Mak. Ini yang bikin bingung. Kita harus cari tahu. Contoh, Mak. Kalau nggak salah ada kata-kata begini, Mak. Saya nggak tahu pituah atau tidak. Titian biasa lapua janji biasa mungkin itu yang versi satu, Mak. Versi kedua saya dengar lagi, Mak. Titian binaso lapua janji binaso mungkin. Nah, ini gimana, Mak? Kan kadang-kadang ini kalau kita hati-hati, saya lihat ini kan dua ada apa ya, satu maksudnya apa ya, hanya sedikit perbedaan kata, tapi maksudnya itu kan sangat berbeda kan, Mak ya. Yang satu biaso, seakan-akan dibiasakan, seakan-akan bisa orang Minang biasalah kan gitu, Mak ya. Biasalah ugur janji segala macam gitu. Yang lain justru binaso, semacam warning, jangan pernah mungkir janji, jangan pernah lapuk titiannya gitu loh, Mak. Nah, ini gimana kita mencoba menanalisisnya, Mak? Mana nih yang sahihnya dan bagaimana kita menjelaskan ke lineal, Mak? Silakan, Mak, Tuanku. Ya, terima kasih, Bung Adit. Jadi bentuk yang Bung Adit sampaikan tadi itu populer di tengah masyarakat. Iya. Nah, dia belum sampai pada tingkat pituah adat. Bahkan belum pituah tokoh. Tidak ada tokoh adat masa lalu yang menyampaikan itu. Dia baru pituah orang banyak. Oh, gitu. Pituah orang di jalan. Ya. Terjadilah berbagai penterjemahan atau plesetan atau belokan-belokan. Sebenarnya dalam Ukua Jangko Nan Salapan tentang janji sudah dikatakan, nak mulia tapi janji. Iya. Ini yang benar-benar pituah, yang asli, yang sahih. Nah, ketika dia dirubah menjadi atau dijabarkan dalam bentuk petatah petitih, yang tadi itu petatah petitih, titian binaso lapua, janji binaso bungkia. Kemudian diplesetkan titian biaso lapua, janji biaso mungkia. Dua-dua petatah petitih itu mungkin berkembang di tengah masyarakat dalam keadaan yang berbeda dan dua-duanya ada buktinya di tengah masyarakat. Iya, betul. Orang yang berjanji biasa mungkin. Kemudian dan titian masa lalu itu, Adit, titian itu kan jembatan. Iya. Jembatan masa lalu itu kan dibuat dari kayu. Iya. Itu kalau kehujanan paling lama umurnya cuma 1-2 tahun. Iya. Nah, mungkin Bung Adit pernah lihat foto-foto masa lalu. Iya. Ketika jembatan itu diberi atap. Betul. Betul, Pak. Jadi dari sanalah muncul barangkali jabaran dari nak mulia tapi janji tadi dengan petatah petiti.
Petatah petitih itu yang ditatah, yang dititih. Mungkin kita lanjutkan dalam topik berikutnya. Penyimpan berikutnya, Pak ya. Ya, jabaran dari petuah itu bunyinya pititian binaso lapua, janji binaso bungkil, kemudian diplesetkan atau dibelok-belokkan. Masih banyak yang lain sebenarnya, pituah orang tua atau petuah orang tua yang belum jadi petuah adat, yang maknanya itu ganda, maknanya itu membingungkan bagi masyarakat. Ya. Nah, Mak, sebentar saya potong, Mak. Berarti yang benarnya dalam fituah atau kalimat yang satu ini binaso, Mak ya, bukan biaso ya. Binaso. Karena ini belum, posisinya belum sampai jadi petuah adat. Belum sampai petuah adatnya. Tidak ada paketnya. Gitu. Kalau dalam paket Ukua Jangkauan Salapan, dia terkumpul dalam sebuah paket yang dituturkan dengan rima yang lengkap. Tadi kan sudah kita katakan, nak elok lapangkan hati, nak mulia tapi janji, itu kan rimanya itu tetap dan sulit dibantah. Kalau ingin mulia harus menepati janji. Tapi kalau titian biasa lapua itu menjadi perdebatan. Ketika jadi perdebatan, dia tidak bisa naik jadi petuah adat. Dia hanya jadi petatah petitih biasa. Nah, ini Mak, mumpung kita lagi membahas apa ya, Mak ya, saya juga pengen membuka-buka mengeluarkan nih, Mak. Salah satu nih, raso dibawa naik, pareso dibawa turun, ya. Ada satu paket seperti itu, Mak. Kemudian pernah juga saya dengar ada sambungannya, lai alu aja patui. Gitu loh. Patui alu yang dituri, patui yang dijalankan. Apakah memang seperti itu, Mak? Kita pernah dengar seperti itu, Mak. Jadi ada 4 kalau nggak salah. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Lai alu aja patui gitu ya, Mak ya. Alu yang dituri, patui yang dijalankan. Nah, ini pakai pituah adat juga atau level pituah apa ini, Mak? Itu petuah yang ada dalam paket kita yang lalu, dalam Kato Pusako atau Kato Nanampe. Dalam Kato Nanampe itu ada bagaimana orang Minang bersikap. Gitu. Kita kan belum memberikan contoh-contoh waktu itu karena waktu terbatas. Ketika bicara tentang raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itu adalah tentang Kato Pusako, bagaimana kita mengerjakan sebuah adat. Ya. Adat itu dirasakan dan dipikirkan. Apakah ini mampu kita lakukan atau tidak? Kalau mampu, ayo kita lakukan. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Nah, di sanalah adat itu dirasakan dan dipikirkan. Contoh sederhana begini, Bung Adil. Kalau di Pariaman ada adat Salingkanagari, adat istiadat, mantan pabukuan, mengantarkan penganan atau cemilan untuk berbuka kepada mertua. Itu bagi masyarakat itu sebuah kewajiban terasa. Nah, di sana kewajiban dalam tanda petik itu harus dipahami dengan rasa dan pareso, dengan raso jo pareso, dengan perasaan dan pikiran. Kalau menantu itu penghasilannya sudah cukup baik, dia sudah bekerja, gajinya ada, ya bagus dia melaksanakan manta pabukuan itu, mengantarkan penganan untuk berbuka. Tapi kalau menantunya baru, keadaan ekonominya sulit, jangan dipaksakan. Kenapa? Nah, di sanalah rasa dan periksa itu, pikiran dan perasaan itu dipergunakan. Kenapa harus dia bawa rantang yang tinggi dengan isinya yang berat? Itu kalau penghasilannya saja Senin Kamis kira-kira begitu. Nah, karena berlakulah adat itu, adat dan babu wasinta. Bagaimana adat babu wasinta itu? Ketika yang memakai adat itu menganggap ini tidak perlu diwajibkan. Ya, tibunan punyo lape sajo. Itu abih andai dek palilihan, abih cupak dek palilihan, abih adai dek bakarilahan. Berkerelaan dua belah pihak, maka adatnya tidak perlu dipaksakan.
Nah, di sanalah raso dan pareso. Itu katona nampe, dan katona nampe dalam kato pusako itu adalah bentuk pituah adat yang sudah baku, tapi tidak menjadi bahagian pituah dia dikatakan kato pusako saja. Kalau pituah itu kan untuk menghadapi sebuah masalah. Iya. Jika Anda mau dihormati, maka Anda harus menjaga wibawa, kira-kira begitu. Ketika Anda ingin koridor yang baik, ya pakailah undang-undang. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Di sanalah pituah itu berperan. Kalau raso pareso itu kato pusako, itu pedoman hidup. Oh gitu, Mak. Itu Bung Adit. Itu beda ya, Mak ya. Jadi kalau pituah itu yang namanya pituah memang petunjuk praktis jatuhnya gitu ya, petunjuk teknis gitu ya, Mak ya. Betul. Petunjuk teknis untuk menghadapi sebuah keadaan. Iya. Ada sebuah petuah yang sudah menjadi petuah adat, tapi maknanya rumit. Umumnya petuah adat itu harus diterjemahkan. Bajalan baduo nak di tengah. Jadi ada petuah berbunyi berjalanlah berdua tapi di tengah. Siapa yang lucu, Pak? Nah, ini ada makna yang harus dijelaskan. Petuah itu harus ada penjelasannya. Jalan baduo nak di tengah itu untuk mendamaikan dua pihak yang berbeda pendapat atau bersengketa bahkan. Jadi ada jabaran sesudah itu bajalan baduo nak di tengah, orang ndak rugi, nan awak balabo orang ndak merugi, ya. Nan orang diyokan, nan awak dilalukan. Itu banyak jabaran lanjutan dari bajalan baduo nak di tengah. Artinya kedua belah pihak itu mendapatkan porsi, mendapatkan hasil dari katakanlah persengketaan itu. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kalau bahasa tetangga kita win-win solution, Win-win itu solution. adalah bajalan baduo nak di tengah. Orang Minang kan punya kebiasaan menggunakan bahasa-bahasa yang menimbulkan imajinasi yang rumit. Jalan baduo nak di tengah. Ya begitu. Mungkin karena nak dahulu. Pernah dengar istilah jalan surang nak dahulu? Iya, benar, Mak. Pernah. Jalan sendiri tapi ingin dahulu. Nak dahulu ya. Nah, ini sebenarnya memberikan skala prioritas untuk seorang tokoh yang sibuk. Ya, kita mengadakan acara pagi ini, kita minta diresmikan juga oleh Pak Bupati. Tapi Pak Bupati ini dia punya acara 10 hari ini. Iya. Lalu dalam susunan acara kita, Pak Bupati itu sambutannya nanti yang ketiga lah. Setelah protokol, setelah ini, setelah itu. Nah, di sana berlaku jalan surang nak dahulu, ketika harus ada skala prioritas untuk keadaan tertentu atau tokoh tertentu. Tidak perlu berpanjang-panjang, tidak perlu berurai kata, berbunga-bunga kalau seseorang itu dalam keadaan terdesak. Dialah beliau bajalan surang nak dahulu. Jalan baduo nak di tengah, ketika mereka bertengkar, dua-duanya harus memperoleh hasil yang adil, win-win solution. Dan banyak lagi petuah-petuah itu kadang-kadang bagi orang yang pertama mendengarnya tidak logis. Ya. Betul. Begitu Bung Adit. Betul. Mak, ini jadi menarik, Mak. Semakin menarik gini, Mak. Jadi dari jabaran Mak tadi bahwa di awal-awalnya atau di paparannya petuah itu memang jujur diakui terkesan rumit gitu ya. Terkesan ada semacam selubung yang menyelubungi sebuah isi dari yang diinginkan gitu nih, Mak ya. Tapi tapi jangan-jangan itu justru sebuah pertanda bahwa memang begitu nenek moyang kita mencoba menyimpan nilai-nilai itu dalam sebuah selubungnya itu, Pak, sehingga tidak lepas begitu saja ya, dan butuh kecerdasan untuk menggalinya. Gimana, Mak Tangku? Ya,
beginilah nenek moyang kita itu memelihara nilai itu Iya, iya. dalam selubung yang berlapis-lapis Mm-mm. sehingga dia tetap diingat walaupun kadang-kadang tidak lagi dimengerti. Iya, 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 iya. Hampir mirip dengan pewarisan kitab suci umat Islam Al-Quran. Iya, 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 iya. Al-Quran itu kan diwariskan dalam lisan, Betul, betul. namanya para penghafal, Mm-mm. penulis. Mm-mm. Anak-anak kita 4 tahun, 5 tahun sudah hafal 10, 20 ayat, bahkan 1 juz Mm-mm. sampai 10 juz. Tapi dia tidak dipaksa harus mengerti dulu. Mm-mm. Dia harus hafal dulu. Mm-mm. Nah, begitu juga lah Pituah ini, karena dia dilahirkan oleh masyarakat pasca Islam datang ke Minangkabau, karena akar katanya saja sudah fatwa, dibuat bahasa yang indah, bahasa yang menarik, dan cenderung menimbulkan tanda tanya, Mm-mm. sehingga selalu ingin diulang oleh Iya, orang. iya, 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 iya. Menimbulkan pertanyaan. Pajalan badu nak di tengah itu bagi anak kecil itu akan diingat dalam pantun-pantun lucu itu. Iya, 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 iya. Dalam Petah Peliti bisa kita lihat. Ya. Petah Peliti itu adalah jabaran dari petuah dan undang-undang dalam bentuk sastra Lisan. yang berirama, Hmm. prosa liris, pantun, kurindam, dan segala macam. Ya. Jadi itu untuk memudahkan ingatan dalam bahasa yang rumit, bahasa yang menimbulkan pertanyaan, sehingga anak-anak generasi muda itu tertarik menghafalnya, tertarik mengulangnya. Nanti ketika ada dewasa baru dia menggali dalam diskusi, dalam medan atau galanggang Baselo, tempat mereka belajar adat yang lebih dalam. Begitu Bung Adit, memang sengaja nampaknya nenek moyang menghasilkan bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa kalau istilah orang bahasa itu yang punya formula, bahasa yang formulaik, prosa liris itu formulaik sehingga mudah diingat. Seperti dalam Tambo kita ingat, mudah sekali mengingatnya. Karena apa? Karena ada formula tuturan, formula lisan itu yang menarik dan indah didengar. Begitu Bang Adit. Baik, baik. Luar biasa, luar biasa. Ya apa ya? Tingkat kecerdasan sastra lisan memang kita ya, Mak. Tangku ya. Makin salut, Mak. Sastra lisan Minangkabau itu keseluruhan. Iya, iya, iya. 7 tempat penyimpanan yang kita bahas itu bentuknya sastra lisan. Baik, baik. Bahkan undang-undang pun dalam bentuk sastra lisan. Sastra lisan ya. Dan itu dipatuhi gitu ya. Menariknya dia lisan tapi dipatuhi. Nggak perlu buka-buka kitabnya tapi jadi pegangan bersama. Luar biasa, Bang. Ya, ini pernah jadi perbincangan. Kenapa orang Minang itu tidak begitu peduli ya sebelum datang tulisan Arab atau tulisan Kawi atau tulisan Latin? Kenapa orang Minang itu tidak terlalu peduli dengan huruf? Ada yang mengatakan ada tuh huruf Minangkabau tapi ternyata tidak kompatibel, tidak bisa dipakai untuk menulis sastra lisan Minangkabau. Kenapa semuanya dalam tuturan? Ternyata disitulah kearifan nenek moyang kita, karena Minangkabau ini kan negeri gempa. Kalau dibuat candi, dibuat apapun, dia sulit untuk bertahan. Dia akan runtuh digoncang gempa. Kalau kata orang geologi, Minangkabau ini ada di lingkaran cincin api atau ring of fire, tempat gunung-gunung dan gempa yang berkepanjangan seperti yang kita alami tahun 2007 yang lalu. Nah, lalu disimpanlah nenek moyang kita itu dalam sastra lisan yang bisa dituturkan sambil tidur dari nenek ke cucu dan bisa diingat sepanjang masa. Begitu, baik. Nah, karena begitu begitu bernilainya saya rasakan Pituah itu, Mak ya. Dan memang bisa dilihat real di kehidupannya seperti Pituah tadi ya. Nak kayu kue bau sawo nih, Mak ya.
nak mulia serak apa serakan pudi Mak ya. Apa nak yang tadi nak. Patuhi janji. Nah ya, nak mulia patuhi janji. Nah, tinggal satu persoalan yang apa Mak? Ya, tinggal satu persoalan Mak. Kalau ini tidak dicoba di ini ya, dibariskan, tentu pada akhirnya nilai-nilai yang begitu mulia ini sendiri akan menjadi sesuatu yang ya tinggal apa lah namanya, tinggal kenangan kah, tinggal nama kah gitu ya, ketika anak-anak kemanakan Minangkabau sendiri sudah berjalan dengan gaya hidup mereka masing-masing gitu lah Mak. Nah, tapi apakah kita salahkan mereka sementara mereka juga tidak tahu Mak kemana nih atau di mana mereka harus mendapatkan ini. Nah, ini gimana ini mungkin kita udah masuk nih ke persoalan follow lanjutannya Mak ya. Kalau tadi udah kita jelaskan Pewarisan gitu ya. Iya, pewarisan. Kalau tadi kita sudah bicara pituah, tapi ini yang justru yang menurut saya yang paling urgen itu hari ini bukan lagi persoalan originalitas dan persoalan ujaran-ujaran persoalan ngangkat kalimatnya. Itu sudah kita dengar dan kita yakini kemuliaannya, kebenarannya Mak. Nah, ini persoalannya hari ini kami para milenial nih Mak. Nah, sabar kami nih ya. Kami para milenial ya, kebanyakan itu sebagian mengatakan kami ini tidak mau tahu dengan ini gitu, dengan pituah. Ada yang mengatakan tidak mau menjalankan kebenaran pituah. Nah, ada yang mengatakan ya tidak lagi, tanda kutip, tidak lagi seperti yang diharapkan sebagai orang Minangkabau masa lalu kan itu Mak ya. Sementara pewarisannya tidak jelas. Nah ini Mak, sementara kalaulah seandainya milenial ini boleh menjawab, mereka akan bertanya kemana kami jemput. Jawabannya gimana Mak? Silakan. Ini memang tanggung jawab kita bersama, Adit. Ya. Sebenarnya kebudayaan itu punya sistem pewarisan yang sudah dibakukan sejak dulu kala. Semua kebudayaan. Yeah. Pewarisan itu ada dalam ritual namanya. Kalau dalam agama ritual sholat, ritual puasa, zakat, haji. Itu ritual itu semua adalah tempat mewariskan nilai-nilai agama. Kalau diulang setiap hari kita sholat, kita menghafal ayat-ayat. Betul. Nah, sebenarnya semua kebudayaan dan Minangkabau punya ritual. Hanya ritual itu banyak yang ya mungkin berubah atau disederhanakan karena tuntutan perubahan masa. Apa ritual itu? Ritual pewarisan itu yang paling nyata adalah siklus kehidupan orang Minangkabau. Dalam setiap siklus kehidupan itu semua tempat penyimpanan tadi dibuka. Apa contohnya? Ritual yang paling besar dalam kehidupan seorang Minangkabau itu adalah ketika dia nikah atau kawin. Itu melibatkan seluruh masyarakat di sekitarnya, seluruh keluarganya. Nah, dalam ritual perkawinan itu ada sekian kali kegiatan penyampaian sastra lisan. Namanya pasambahan, namanya rundiang, namanya pidato walua, namanya pidato adat. Dulu nenek moyang kita menggunakan ritual-ritual dalam perkawinan itu untuk mengulang kembali seluruh tempat membongkar kembali tempat penyimpanan itu. Seorang mempelai laki-laki akan diserahkan ke keluarga perempuan. Di sana itu dibicarakan atau dibongkar semua tempat penyimpanan itu. Dibacalah di sana pidato adat Siriah Pinang, nah pidato adat Tambo Alam, dan seterusnya sampai Tambo Luhak Tambo Nagari diucapkan itu. Nah, yang lebih sakralnya ketika upacara mengangkat pemimpin atau mengangkat penghulu, meresmikan penghulu.
itu masyarakat yang banyak hadir, itu sehari penuh diberikan tuturan sastra lisan yang namanya penyampaian pidato adat, pidato alua, rundiang, pasambahan, yang isinya adalah semua kato pusako tadi. Disampaikanlah tambo alam, disampaikanlah tambo adat, disampaikanlah tambo luha, tambo nagari, tambo asa, kaum, suku, segala macam, sampai menjelaskan kenapa si mempelai itu diberi gelar itu, karena seorang yang akan menikah itu laki-laki biasanya diberi gelar oleh kaumnya, itu diuraikan tambo asalnya, tambo kaumnya. Nah, disampaikan istilahnya apa? Petuah dari penghulu kaum atau mama kepala kaumnya, petuah dari tokoh-tokoh adat sebelum dia melangkah ke rumah istrinya, dan itu terdengar oleh seluruh yang hadir. Baik, maaf Mak, sebentar Mak, ada telepon Mak, kita coba terima Mak ya. Ada yang masuk. Iya, baik, kita coba tampung di 812414 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Ajo. Pak Ajo, di mana Pak Ajo? Pak Ajo? Ya, ini di radio kira ya. Ya. Ini satu lagi. Enggak, Bapak mau. Halo? Ya, ini acara kearifan lokal Pak. Ah? Ini acara kearifan lokal. Lokal ya? Ya, acara kearifan lokal. Kira lokal perparkiran ya? Oh, bukan, itu di Persatu Pak, silakan. Nah, Oh ya, oke. ya, Pak. Apa masuk ke 878 Pak? Oke, ngerti. Ya. Ya, katakan Pak. Jadi tempat warisan itu adalah semua ritual. Warisan tempat menyimpan penyimpanan nilai-nilai itu dibuka semua ketika ada ritual. Ritual itu orang Minangkabau itu sejak lahir. Maka ketika seorang anak kemenakan orang Minangkabau lahir, itu sudah ada ritualnya. Ada ritual turun mandi kalau di pesisir, di Pariaman, ada ritual dijaplik bakonya. Dijemput bako itu seluruh kaum dari bapaknya menjemput bayi yang baru lahir itu, bahkan ada yang dijemput dengan kerbau, dijemput dengan kambing, ada aleknya, ada pestanya. Nah, di dalam pesta itu ada ritual. Ritus itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang ya, bukan agama saja yang punya ritus, adat juga punya ritus ya. Ritual itu menyampaikan seluruh tempat penyimpanan nilai-nilai tadi. Tambo dibaca, undang-undang dibaca. Nah, ada kaba yang disampaikan. Kalau untuk anak turun mandi misalnya disampaikan kaba tentang malin kundang, jangan sampai anak ini nanti durhaka kepada ibunya, dan seterusnya. Jadi seluruh tempat penyimpanan itu dibuka ketika ada ritual-ritual adat. Ada ritual turun mandi, ritual jemput anak, ada kalau di sekitar agama itu ada ritual khatam Al-Quran. Iya, khatam Quran ada ya. Khatam Quran itu dijadikan adat di mana orang tua membuat pesta bahwa anaknya sudah tamat membaca Al-Quran, dan di sana ada ritual adatnya untuk menyampaikan petuah-petuah kepada si anak. Sampai nanti pernikahan. Pernikahan itu banyak sebenarnya ritualnya yang menyampaikan nilai-nilai adat itu. Sampai bahkan kematian pun ada ritual adatnya ketika menyampaikan permintaan maaf, dia sudah lama hidup dan segala macam. Di sana ada pidato adatnya, ada pesambahannya. Nah, lalu di mana sebenarnya nilai-nilai itu tersimpan? Ya, ada di setiap ritual itu. Bagaimana kita tetap mewariskannya? Nah, kita harus memulai kesepakatan baru bahwa ritual adat itu, kalau kita mampu, kenapa tidak dilanjutkan? Masih banyak guru adat, masih banyak kapal mudo di daerah pesisir dan Padang Pariaman itu
yang masih menguasai tentang tempat penyimpanan itu, baik tambo, baik undang, baik ketua, tata petiti, ya masih ada yang bisa mewariskan itu. Nah, ritual itu harus tetap kita lestarikan kalau ingin nilai-nilai itu tetap terwariskan. Begitu, Bung Adit? Ya, dan ironinya, Mak Tuanku, saya makin miris ya. Ironinya, ritual itu belakangan tidak lagi dipandang atau terkesan tidak lagi membongkar nilai-nilai, Mak. Tapi banyak melihatnya sebagai sebuah seremonial, kan gitu ya, Mak ya. Ya, Ketika ya, kita umpamanya nih, Mak, pesta perkawinan, datanglah ini disambut dengan pantun adat gitu ya. Iya. Itu yang jadi Ulambe kalau di Pariaman. Ulambe Mak ya. Nah, itu kan yang muncul, bahkan ketika kita tanya nih ke masyarakat, itu apa? Wah, itu lama dengar tuh, Mah. Ini kan ya. Jadi seakan-akan tontonan gitu loh, Mak. Seakan-akan itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah ya katakanlah karya sastra saja gitu loh, Mak. Bukan berupa nilai. Nah, ini kan miris, Mak. Padahal di sana itu tersimpan nilai-nilai luar biasa. Kenapa harus seperti itu akhirnya, Mak Tangku? Kira-kira. Iya, kita berpikir positif saja kepada nenek moyang, Bung Adit. Ya. Nenek moyang itu tampaknya tidak ingin memaksakan nilai-nilai ini harus tertanam di kepala secara paksa. Maka mereka mewariskannya dalam bentuk sastra lisan, dan ritual itu pun ritual yang tidak dipaksakan. Kalau Anda mampu lakukan, maka kita lah yang harus menghormati itu untuk mengembangkannya. Atau karena ini Sekarang masih ada, Bung Adit, masih ada beberapa nagari, cukup banyak ya, bukan beberapa, cukup banyak nagari yang masih tetap mempertahankan ritual adatnya, dan generasi muda mulai diapresiasi dan mereka terlibat dalam galang-galang Baselo untuk belajar adat. Saya sangat bangga sekali melihat video-video generasi muda yang bahkan masih anak-anak usia 5-6 tahun sampai 10 tahun sudah hafal pernikahan pasambahan Sirih Pinang, membaca tambo adat. Ya, ada video-video mereka. Nah, ini kan sebenarnya kecerdasan atau kearifan nenek moyang melahirkan sastra lisan yang punya daya tarik yang insya Allah akan diwarisi oleh mereka yang juga tertarik. Jadi ini mungkin sikap demokratis nenek moyang, tidak memaksakan undang-undang itu tertanam di kepala orang Minangkabau. Orang Minangkabau lah yang memilih apakah ini penting dilanjutkan atau tidak. Ternyata generasi muda kita, anak-anak kita bahkan yang masih kecil-kecil banyak yang tetap tertarik dan melanjutkannya. Nah, ya Pak. Tapi walaupun nenek moyang kita demokratis untuk memilih, ya anak-anak itu memilih. Ini kan sebenarnya adalah sebuah PR kita hari ini, Pak. Ketika orang-orang yang menjadi pewaris dari pemikiran luar biasa nenek moyang ini, tentu menjadi PR, menjadi tugas untuk bagaimana ini sampai ke bawah. Ya oke lah, di luar negara sudah ada ya, Mak ya. Tapi mungkin lebih besar lagi persentasenya anak nagari Minangkabau ini yang melihat pituah-pituah itu hari ini bukan lagi sebuah nilai-nilai hidup, bukan lagi sebuah nilai-nilai moral yang luar biasa. Ya, tapi hanya sebuah karya sastra. Nah, ini apakah tidak sebaiknya, atau saya tidak berdiri pada posisi itu sesungguhnya. Ya, maksud saya, apakah karena ini tidak diformalkan dalam pendidikan sehingga ini terkesan ini hanya sebuah seremonial gitu, Pak? Saya sepakat dengan Bung Adit. Sudah beberapa puluh tahun, ya tahun 1970-an, muatan lokal untuk pendidikan budaya alam Minangkabau, nilai-nilai Minangkabau itu dicanangkan atau diwacanakan barangkali ya. Belum dicanangkan, diwacanakan. Masuk kurikulum bahkan sudah ada jurusan sastra dan budaya Minangkabau di beberapa perguruan tinggi. Tapi begitulah, alam ini tidak permanen. Perubahan itu adalah sesuatu yang tetap. Yang tetap itu hanya perubahan, kira-kira begitu.
Dulu ada muatan lokal untuk anak-anak SD, SMP, sekarang tidak ada. Sekarang di perguruan tinggi ada, tapi mereka sudah terlanjur agak tua untuk menghafal pepatah petiti atau yang lebih berat itu pasambahan atau panitaan pidato adat. Harusnya, ya saya sepakat dengan Bung Adit, ini jadi muatan lokal. Saya kebetulan sempat melihat beberapa provinsi pendidikan di provinsi lain, mereka mengajarkan muatan lokal itu, bahkan mengajarkan bahasa daerah. Untuk Pulau Jawa ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa yang diajarkan. Jadi kurikulum, ya. Ada anak yang datang ke sana terpaksa asimilasi. Kalau Anda kuliah di Bandung, pergi KKN, kuliah kerja nyata, tidak bisa bahasa Sunda, Anda akan kelabakan. Nah, kira-kira begitu. Memang harus kita, ya bukan hanya wacana lagi, kita harus mengatakan pelajaran atau mata kuliah atau muatan lokal pendidikan untuk nilai-nilai Minangkabau itu harus dimasukkan dalam sistem pendidikan kita. Kalau tidak salah, dalam kurikulum nasional itu ada hak atau mungkin kewajiban lah harusnya untuk memasukkan muatan lokal dalam pendidikan. Sebab bagaimanapun bahasa daerah itu, bahasa ibu itu adalah sebuah ruang kecerdasan bagi peserta didik, bagi anak didik. Kalau bahasa ibunya tidak lagi dia kuasai, dia kehilangan sebuah ruang kecerdasan. Dia akan kehilangan sebuah ruang untuk mendapatkan nilai-nilai penting untuk hidupnya. Ya, saya sepakat dengan Bung Adit. Ini jangan kita serahkan kepada alam terkambang saja. Kita harus berpihak kepada kemauan dan keinginan melakukan pewarisan. Itu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, mudah-mudahan statement terakhir Mak Tuanku ini didengar pihak-pihak yang berwenang, yang berkompeten, dan menjadi renungan kita bersama agar kedepannya ini lebih diberikan ruang yang terjamin untuk pewarisan nilai ini secara formal, Mak Tuanku ya. Ya, dan saya bersyukur RRI Pro 4 sudah memulai. Ini kan kurikulum untuk masyarakat. Amin. Hanya beberapa yang mendengar live, tapi dengan adanya multimedia yang akan melanjutkan dalam bentuk video, mudah-mudahan akan berlanjut tanpa henti. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih juga Mak yang sudah menjaga waktunya untuk memberikan pencerahan ke masyarakat kita. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi Mak, sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali tentang Pituah ini, namun ya sekali lagi kita batasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita punya kesempatan lagi untuk lebih mendalam, Mak Tuanku ya. Amin. Baik, ya sekali lagi terima kasih Mak atas wejangannya, atas pencerahannya, atas waktunya, dan sampai jumpa di Kerevan Lokal berikutnya. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam, terima kasih Bung Adit, terima kasih sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera, Kearifan Lokal Sumatera Barat pada kesempatan pagi hari ini dalam topik Pituah Mutiara Ajaran Minangkabau. Mudah-mudahan kita bisa kembali menyelami lautan nilai-nilai Minangkabau ini sehingga mendapatkan mutiara-mutiaranya melalui pituah yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama dan juga seharusnya diwariskan secara berkelanjutan kepada anak keponakan kita. Baik, sahabat, sampai di sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.